Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam, fi hadhihi al-lailah nuwasil darsana fi kitab Durus al-Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha lid-Doktor Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Naam, wa ma zilna fi ad-dars ats-tsani min al-mujallad ats-tsani. Naam, kita masih di pelajaran kedua pada jilid 2. Nah, sebelum melanjutkan pada tamrin terakhir yang kita baca adalah tamrin kelima. Nah, baik, kita baca hiwarnya. Nah, tafadhol antum mulai sebagai Hisham. Nah, ana sebagai Bilal. Tafadhol. Hiwar pelajaran kedua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Ana muhaddisun jadidun ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washingtona anta ya Hishamu? La, ana lastu min Washingtona, inni min Yuraba. Amuslimun abuka ya Hishamu? La, huwa laysa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya? La, hiya laysat bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hishamu? Na'am, li sittatu abna'in. Atullabun hum? La, hum laysu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhaddisuna. Alaka banatun? Na'am, li hamsulatin. Amutazawwijatun hunna? La, hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Alaka ikhwatun? La, laysa li ikhwatun. Inna li thalatha akhawat. Amuslimatun hunna? Na'am, hunna muslimatun walhamdulillah. Naam, nuwasil fi tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis, ajib 'anil as'ilati al-atiyati bin nafi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban nafi menggunakan laisa. Baik. Di sini kalimat pertanyaannya itu menggunakan harful istifham hamzah. Di mana harful istifham hamzah di sini dalam kalimat pertanyaan tidak ada huruf athof am, sehingga jawabannya itu bisa nafi atau bisa itsbat. Jawabannya bisa positif atau negatif. Namun di sini muallif menginginkan jawaban yang negatif menggunakan laisa. Ketika pada jawaban nanti, contoh misalnya pada nomor 1, amuhandisun abuka, itu dinafikan dulu menggunakan la. Amuhandisun abuka, la, laisa bimuhandisin. Demikian ya. Sebagaimana disebutkan dalam hiwar, amuslimun abuka ya Hishamu? La, huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya? Dinafikan dulu menggunakan la. La, hiya laysat bimuslimatin. Tafadhol, antum baca, antum lanjutkan. Gantian per kalimat saja. Ana baca, antum mengulangi. Taib, di sini pertanyaan-pertanyaannya, kalimat pertanyaannya di sini mu'alif mendahulukan amuhandisun abuka. Padahal kalau misalnya dibalik, abuka muhandisun itu labas. Namun beliau ini
seringkali berpendapat bahwa kata yang dipertanyakan itu yang didahulukan. Nah, misalnya di sini yang dipertanyakan itu profesinya ya. Amuhandisun abuka. Nah, muhandisnya dulu yang dimajukan. Nah, kita baca. Amuhandisun abuka la huwa laisa bimuhandisin. Muhandisun abuka la huwa laysa bimuhandisin. Hasan. Amudarrisatun ummuka la hiya laysat bimudarrisatin. Mudarrisatun ummuka la hiya laysat bimudarrisatin. Atullabun ikhwatuka la hum laysu bitullabin. Tullabun ikhwatuka la hum laysu bitullabin. Nah, apakah saudara-saudaramu itu pelajar? Nah, ini. Amumarridatun akhwatuka la hunna lasna bimumarridatin. Mumarridatun akhwatuka la hunna lasna bimumarridatin. Amudarrisun anta la lastu bimudarrisin. Mudarrisun anta la lastu bimudarrisin. Ajududun antum la lasna bijududin. Ajudun antum la lasna bijududin. Nah, apakah kalian mahasiswa baru atau pelajar baru? Nah, ajadidatun sayyaratuka la hiya laysat bijadidatin. Ajadidatun sayyaratuka la hiya laysat bijadidatin. Nah, nuwasil. At-tamrinus sabi'u yuwajjihul mudarrisu ila kullin minat tullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yaruddu 'alaiha talibu musta'milan lastu nahwu. Nah, di sini Pak Guru ini sebenarnya 6 kali perintah-perintah ini untuk mudarris ya. Nah, mudarris mengajukan kepada para siswa masing-masing talib soal atau pertanyaan yang jawabannya menggunakan jawaban nafi. Baik, wa yaruddu 'alaiha talibu musta'milan lastu. Sehingga siswa itu menjawabnya menggunakan kata lastu. Nahwu contohnya amin amrika anta. Nah, kita baca. Amin amrika anta la lastu min amrika. Amin amrika anta la lastu min amrika. Amutazawwijun anta la lastu bimutazawwijin. Amutazawwijun anta la lastu bimutazawwijin. Amaridun anta la lastu bimaridin. Amaridun anta la lastu bimaridin. Amuhandisun anta la lastu bimuhandisin. Amuhandisun anta la lastu bimuhandisin. Naam, at-tamrinu ats-tsamin. Iqra' al-mithala. Iqra'il mithala thumma adkhil inna 'ala al-jumalil atiyati. Nah, bacalah contoh lalu masukkan inna, di mana inna adalah harfu nasbin wa taukid, huruf yang memansubkan, menjadikan isimnya itu mansub dan khobarnya itu marfu'. Nah, pada kalimat-kalimat di bawah ini. Contohnya li thalathu akhwatin. Nah, asluhu, ini asal kalimatnya, thalathu akhwatin li. Kemudian berikutnya inna li thalatha akhawatin. Inna masuk pada isimnya, namun isimnya itu diakhirkan, khobarnya dimajukan sehingga menjadi inna li thalatha akhawatin. Nah, asal kalimatnya inna thalatha akhawatin li. Pada kalimat-kalimat setelahnya antum masukkan inna. Nah, tetapi antum baca dulu kalimat yang tanpa inna. Nam fil fasli khamsatu tullabin jududin. Masukkan inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Nah,
Tafadhol. Untuk melanjutkan. Nah, ahsantum. Nah, kita baca dari awal ya. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Nah, ini contohnya misalnya dalam hadis ada ya, yang mirip dengan ini. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Inna di situ masuk pada tis'atan, namun tis'atannya sebagai isimnya diakhirkan, khobarnya dimajukan. Sehingga di sini asalnya inna khamsata tullabin jududin fil fasli, sehingga inna itu tetap memansubkan isimnya walaupun misalnya nanti khobarnya itu dimajukan ya, sebagaimana contoh di atas. Berikutnya, lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Nah, sesungguhnya kami mempunyai guru yang baik, yang bagus. Berikutnya, fi jaybi mi'atu riyalin. Fi jaybi mi'atu riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Nah, di sakuku ada 100 real. Kemudian ditegaskan menggunakan inna. Di sakuku benar-benar ada 100 real atau sesungguhnya ya. Fil hindi anharun kathiratun. Fil hindi anharun kathiratun. Inna fil hindi anharan kathiratan. Inna fil hindi anharun kathiratan. Nah, di India ada banyak sungai. Nah, berikutnya, laka barqiyatun fi maktabil baridi. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Laka barqiyatun fi maktabil baridi. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Nah, kamu mempunyai telegram di kantor pos. Nah, maktab untuk kantor, al-barid pos. Li alfudularin fil masrifi. Inna li alfadularin fil masrifi. Li alfudularin fil masrifi. Inna li alfudularin fil masrifi. Nah, Mas Antum, al-kalimatul jadidatu, kosakata barunya. Liqa'un, pertemuan, perjumpaan. Kemudian nahrun, nahr, haknya disukun, itu sungai, jamaknya anharun. Nah, maktabul barid, kantor pos. Jayid, bagus. Barqiyah, jamaknya barqiyatun, telegram. Jaybun, juyubun. Kemudian masrif, bank, jamaknya masarifu. Nah, antum buka tamrin 3. Tamrin 3 antum buka. Pembahasan tentang laisa. Pada tamrin ketiga, pembahasan tentang laisa. Sudah kita pelajari bahwa laisa itu maknanya nafi, artinya bukan atau tidak. Kemudian dia masuk pada kalimat yang tersusun dengan mubtada dan khobar. Sehingga jika masuk pada susunan mubtada dan khobar, contoh misalnya hamidun talibun, laisa hamidun bi talibin, maka isimnya itu dimarfu'kan, kemudian khobarnya itu dimansubkan. Namun muallif di sini memberikan contoh yang khobarnya itu didahului oleh huruf jar, sehingga secara lafadz dia itu majrur karena ada huruf jar, namun mahalnya, kedudukannya dia mansub. Kedudukannya dia nasab. Sehingga tinggal dipilih saja, misalnya contoh yang diberikan muallif, hamidun talibun, hamidun laisa bitalibin, atau hamidun laisa taliban.
Kemudian sebenarnya yang mudah itu laisanya di depan nam, di awal kalimat. Hamidun talibun laisa hamidun bitalibin. At-tullabu sigharun laisa at-tullabu bisigharin. Aminatu tabibatun laisat aminatu bitabibatin. Nah, ini yang mudah. Nah, sehingga laisanya di depan, kemudian hamid, tullab, aminah ini sebagai isim laisanya. Namun adapun jika laisanya di tengah, nah, hamidun laisa bitalibin, at-tullabu laisu bisigharin, aminatu laisat bitabibatin. Jika laisanya itu di tengah, artinya dia sebagai khobarnya nanti, kalimat seterusnya itu sebagai khobarnya, maka pada laisa ini butuh dhamir, di mana dhamir itu sebagai isimnya. Contoh misalnya, pada at-tullabu laisu bisigharin. Kalau kita katakan at-tullabu laisa bisigharin, ini kurang tepat. Sehingga butuh wawu al-jamaah untuk menghubungkan antara kalimat laisu bisigharin dengan mubtada'nya. Yes, ini sama seperti dengan mubtada' yang khabarnya itu berupa kalimat ismiyah ataupun kalimat fi'liyah. Contoh misalnya at-tullabu dhahabu ila suqi. Kalau kata kerjanya dimajukan menjadi kalimat fi'liyah menjadi dhahabat tullabu ila suqi. Demikian dengan laisa, hanya saja nah laisa ini pendapat yang rajih dia sebagai fi'il. Nah, fi'il atau fi'ilun naqis, sehingga hukumnya mirip dengan fi'il. Nah, tinggal nanti diperhatikan laisa ini berada di awal kalimat atau dia menjadi di tengah menjadi khobarnya. Kalau di tengah berarti dia nanti harus menyesuaikan. Taib. Diperhatikan kalimat laisa jika menjadi khobar, jika di tengah. Contoh at-tullabu laisu bisigharin. Dia harus ada dhamir, entah itu wawu atau selain wawu, yang sesuai dengan mubtada'nya. Nah, insyaallah pembahasan tentang fi'il, nah, ada insyaallah pada beberapa dars berikutnya insyaallah. Nah, ini dars kita di malam hari ini. Nah, naktafi bihadza. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Taib. Nah, posisi laisa, nah, jika di awal kalimat ataupun di tengah, nah, untuk secara makna itu sebenarnya sama saja. Secara makna kita katakan misalnya laisa hamidun bitalibin atau hamidun laisa bitalibin. Secara makna kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita itu sama saja. Nah, namun hanya saja nanti perbedaannya ketika kita mengi'rab itu beda. Contoh misalnya di sini yang disebutkan mu'alif, contoh yang hamidun laisa bitalibin, atau kita majukan laisa. Laisa hamidun bitalibin. Berarti laisa laisa sebuah fi'il yang dia memarfu'kan isimnya, memansubkan khobarnya. Kemudian talib bitalibin ba huruf jar, kemudian talib itu majrur, lafadznya majrur tapi kedudukannya dia mansub. Nah, itu i'rabnya. Sehingga kalau dalam hal i'rab mudah menggunakan laisa hamidun bitalibin. Tetapi kalau laisanya di tengah, hamidun laisa bitalibin, maka hamidunnya sesuai dengan kaidah setiap isim yang berada di awal kalimat dan tidak ada huruf ataupun kata-kata yang menjadikan dia berubah harokatnya, ya, tidak ada inna, kemudian tidak ada anna, kemudian tidak ada kana misalnya, kita katakan dia sebagai mubtada. Nah, sedangkan khobar, nah, khobar itu ada macam-macam. Nah, khobar itu diantaranya ada khobar yang istilahnya mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang berupa satu kata, taib, satu kata benda, nomina, atau dia frasa, mudhof dan mudhof ilaih. Contoh misalnya Muhammadun talibun.
talib. Mufrad itu khobarnya berupa satu kata saja. Atau mudhaf ilaih. Muhammadun ibnu Hamidin. Muhammad putranya Hamid. Tapi tetap yang khobar itu yang satu kata itu saja. Nah, kemudian di sana ada khobar berupa sebuah kalimat. Baik kalimat itu diawali oleh kata kerja atau tidak. Contohnya di sini Hamidun laisa bitalibin. Laisa bitalibin ini sebenarnya itu sebuah kalimat. Karena laisa dia membutuhkan isim dan membutuhkan khobarnya. Di sana ada kaidah, jika mubtada dan khobarnya itu berupa kalimat, baik kalimat itu ismiyah ataupun fi'liyah, maka harus ada dhamir yang sesuai dengan mubtada'nya. Sehingga ketika kita mengi'rab laisa bitalibin, Hamidun laisa bitalibin, laisa ya fi'il yang fungsinya memarfu'kan isim, tarfa'ul isma wa tansibul khobar misalnya. Kemudian mana isimnya? Isimnya itu kita katakan mustatirun. Bayangan saja, isimnya mustatirun itu berupa dhamir. Seakan-akan di situ ada dhamir huwa. Kenapa butuh dhamir huwa? Untuk menyesuaikan hamidnya. Artinya, kalau diganti laisa dengan laisu misalnya atau lasna, maka tidak tepat dengan kata pertamanya yaitu mubtada'nya hamid. Sehingga di sini Hamidun laisa bitalibin. Berikutnya demikian juga sebagai contoh-contoh yang diberikan muallif. At-tullabu laisu bisigharin. Kita i'rab pada laisu bisigharin. Laisu bisigharin. Laisa fi'il madhi. Kemudian waw di sini sebagai isimnya. Dhamir waw itu sebagai isimnya. Kemudian bisigharin jar majrur ini itu khobarnya. Demikian. Contoh misalnya yang lain misalnya. Kita nggak bahas laisa, pembahasan khobar misalnya. Khobar yang berupa kalimat. Ana ingin ini ya, dari ikhwah kita tulab, berikan mubtada yang khobarnya berupa kalimat. Novel, fadhal. Bebas, kalimat ismi ataupun fi'liyah. Antum kasih contoh yang sederhana saja. Hamidun abuhu tajirun. Hamid kata pertama mubtada'nya, kemudian abuhu tajirun ini kalimat kedua, dia sebagai khobarnya. Pada kalimat abuhu tajirun di situ ada dhamir yang kembalinya kepada Muhammad. Apa dhamirnya? Dhamirnya adalah dhamir dhamir hu. Abuhu tajirun, Muhammadun abuhu tajirun. Atau contoh yang kalimat fi'liyah. Abu Haunan Hamidun kharaja. Hamidun kharaja saja itu cukup sebenarnya. Khobarnya berupa kalimat fi'liyah atau Hamidun kharaja ilal masjid. Hamid kalau mengi'rab Hamid mubtada'nya. Kharaja ini kita pada kalimat setelahnya. Kharaja itu kata kerja, kharaja fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu mustatirnya. Seakan-akan di situ ada huwa. Hamidun kharaja. Kemudian kalimat kharaja dan fa'ilnya itu menduduki posisi rafa sebagai khobarnya. Sehingga kalau misalnya ada kalimat ismiyah ataupun fi'liyah, dalam bahasa kita itu dalam penerjemahan sama. Contoh misalnya tadi, contoh yang dibawakan Abu Haunan, Hamidun kharaja sama kharaja Hamidun itu apa bedanya? Dalam penerjemahan sama ya. Hamidun kharaja dan kharaja Hamidun artinya sama-sama Hamid telah keluar. Sama dengan kita misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Susunan kalimatnya berbeda. Yang pertama itu qala Rasulullah, kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il, oleh kata kerja seperti dhahaba, kharaja, sajada. Sedangkan kalimat ismiyah setiap kalimat yang diawali oleh isim, oleh kata benda. Baik. Kita kembali pada Hamidun atau Muhammadun kharaja. Muhammadun mubtada'nya. Kharaja fi'il dan fa'ilnya yang mustatir, itu semuanya kalimat fi'liyah itu sebagai khobar untuk Muhammad. Sedangkan kalau kita balik, kharaja Muhammadun, kharaja itu fi'il,
Berarti kalau didahului oleh kata kerja itu adalah kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu pokoknya hanya ada dua. Ada kata kerja dan ada fa'ilnya, ada subjeknya, ada pelakunya. Sehingga kalau nge'rab kharaja Muhammadun, kharaja fi'il madhi. Baik. Di i'rab secara lengkap labas kalau sudah belajar jurumiyah atau tufah. Nah, kharaja fi'il madhi mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab misalnya. Nanti pada Muhammadun itu sebagai fa'ilun. Nah, terjemahnya apa? Sama. Antum terjemahkan dalam bahasa kita subjeknya dulu. Muhammad telah pergi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan dibalik-balik. Bersabda Rasulullah, ya. Berkata Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah berfirman. Demikian. Sehingga yang mudah dalam menerjemahkan, antum lihat dulu mana mubtada'nya atau mana fa'ilnya. Di situ baru kita terjemahkan. Misalnya di sini. At-tullabu laisu bisigharin. Nah, kita majukan laisanya. Laisat tullabu bisigharin. Terjemahkan isimnya mana? Mubtada'nya mana? Terjemahkan para siswa itu baik atau para siswa itu bukan junior. Nah, demikian. Yang diterjemahkan fa'ilnya terlebih dahulu. Nah, ini dars kita insyaallah itu mudah insyaallah. Yang terpenting kita menghafal kosakatanya, kemudian hiwarnya ini sering diulangi, dipahami hiwarnya, insya Allah nanti tamrinnya itu pasti akan dipahami. Nah, karena tamrin-tamrin yang ada, latihan-latihan yang ada itu semua diambil dari percakapannya atau hiwarnya. Nah, tafadhalu, Allah ibarik fikum.